Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fajar Nugraha Wahyu, perwakilan dari kelompok 2 mata pelajaran mata kuliah Audit dan Tata Kelola TI Universitas Pamula. Kelompok 2 itu ada saya sendiri Fajar Nugraha Wahyu, Pak Muhammad Soni, T. Muhammad Rais, Ahmad Rinaldi, dan Rizky Ahmad dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Agung Budi Susanto MM. Kali ini kita akan membahas pemberantasan judi online di lingkungan Kementerian Informasi dan Digital Indonesia. Presentasi ini membahas strategi pemberantasan judi online di lingkungan Kementerian Informasi dan Digital Indonesia berdasarkan kerangka COVID-19 IDM 02, Tata Kelola dan Manajemen. Nah, latar belakang masalahnya itu adalah yang pertama, maraknya judi online. Pertumbuhan judi online di Indonesia semakin mengkhawatirkan dan dampak negatifnya begitu luas. Yang kedua, kerentanan kementerian. Nah, Kementerian Informasi dan Digital ini memiliki peran penting dalam mengatur ruang digital, termasuk pencegahan judi online. Tinjauan isu judi online di Indonesia, dampak negatifnya bisa kecanduan, kerugian finansial, atau kerusakan sosial. Yang kedua ada modus operandinya. Ini mengelabuhi masyarakat ya, seolah-olah untung tapi malah buntung. Yang ketiga, tantangan penegakan hukum. Penegakan hukum di judi online ini sangat rumit karena kompleksitas teknologi dan lintas batasnya sangat sulit dicegah. Nah, Kementerian Informasi Digital dalam pemberantasan judi online ini perannya apa aja sih? Yang pertama itu pasti regulasi ya. Menerbitkan regulasi yang jelas, komprehensif untuk mengatur dan melarang judi online. Yang kedua, penegakan hukum. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap situs dan aplikasi judi online. Yang ketiga, sosialisasi. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online dan mendorong peran aktif dalam pencegahannya. Nah, kerangka kerja COVID-19 IDM 02, Tata Kelola dan Manajemen, ini penting banget di sini. IDM 02 itu ada Ensure Benefit Delivery ya. Yang pertama ada tata kelola, menetapkan kebijakan, strategi, prinsip-prinsip untuk mengatur pengelolaan pencegahan judi online. Yang kedua, manajemen, menerapkan kebijakan, strategi yang telah dibuat, mengawasi, meminimalkan resiko, dan menghilangkan judi online di lapangan ya. Nah, pemangku kepentingan ini perspektifnya apa aja? Ini ada segitiga bagan gitu ya. Yang pertama, masyarakat paling bawah ini melindungi diri dari dampak judi online, yaitu dengan cara menjauhinya. Yang kedua, itu penegakan hukum. Ini menjalankan penegakan hukum terhadap pelaku judi online dan bandar-bandarnya. Yang pertama itu Kementerian Informasi dan Digital memastikan kebijakan digital yang ada telah aman dan bertanggung jawab, termasuk pencegahan judi online yang semakin merebak ini. Nah, ini analisis kematangan berdasarkan kuesioner IDM 02. Yang pertama, level 1 ya, organisasi belum memiliki proses yang terdefinisi baik. Yang kedua, proses sedang dikembangkan tapi tidak terdefinisi dengan baik. Yang ketiga, prosesnya sudah terdefinisi tapi tidak diterapkan di lapangan secara konsisten. Yang keempat, ini sudah terdefinisi dengan baik dan diterapkan secara konsisten di lapangan. Nah, yang kelima ini yang sudah baik ya, sistemnya sudah jalan, prosesnya sudah terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik. Ini yang diharapkan yaitu di level 5 ya. Nah, ini ada identifikasi kesenjangan dan rencana perbaikan. Langkah satunya melakukan analisis gap antara kondisi ideal dan kondisi
nyata berdasarkan IDM COVID 2019 ya. Yang kedua, mengembangkan rencana perbaikan untuk menutup kesenjangan dan meningkatkan kematangan organisasi. Yang ketiga, melakukan implementasi rencana perbaikan secara bertahap, monitor evaluasi yang selalu bertahap dan selalu berkala. Ini praktik yang terbaik penerapan IDM 02 dalam kasus pemberantasan judi online. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pengukuran manfaat. Yang ketiga, manajemen manfaat. Ini semua harus dijalankan dengan baik di lapangan ya. Nah, strateginya yaitu yang pertama pasti pencegahan. Deteksi ini penting banget. Kita harus bikin sistem-sistem ya, sistem-sistem yang otomatis nih. Misalnya ada yang baru-baru lagi itu udah terblokir secara otomatis, tidak manual ya. Yaitu yang selanjutnya, biar jera ada penindakan hukum yang cepat, tegas, dan adil terhadap penyedia dan pengakses judi online. Yang keempat, rehabilitasi. Bagi yang sudah tercandu ya, ini harus direhabilitasi. Nah, peran TI dalam pemberantasan judi online khususnya di Komdigi yaitu pemantauan deteksi. Ini melacak aktivitas judi online, ini penting banget ya. Jadi sebelum orang mengakses, kita harus sudah lacak dulu dan segera dihilangkan itu webnya. Selanjutnya, blokir situs ya. Nah, ini maksudnya diblokir sebelum orang-orang bisa akses. Selanjutnya ada pencegahan dan edukasi. Ini kampanye ya, baik ke sekolah atau ke masyarakat secara masif, edukasi pencegahan dampak negatif dari judi online. Implementasi di lapangannya yang baik yaitu ada pelatihan ya, kerjasama dengan berbagai pihak ya, termasuk teleoperator, telekomunikasi, dan penyedia internet. Teknologi mendeteksi penindakan judi online secara otomatis. Selanjutnya, evaluasi. Apakah regulasinya udah jalan di lapangan atau hanya sekedar ada saja. Nah, manfaat penerapan IDM 02 COVID ini, peningkatan efisiensi. Penggunaan TI ini penting banget dalam pemberantasan judi online. Yang kedua, mengelola risiko terkait implementasi TI dalam pemberantasan judi online ini, karena bukan main ya kalau judi online itu jaringannya. Yang selanjutnya, pengambilan keputusan lebih baik. Ini jelas informasi dan data yang akurat yang kita dapat atau kita kolek menggunakan IDM 02 ini penting banget dalam pemberantasan judi online. Nah, ini monitoring. Yang pertama, kinerja. Kita monitoring apakah kinerjanya pemberantasan judi online ini masih relevan. Efisiensi, apakah sumber daya atau proses yang kita jalankan di lapangan ini efisien. Yang ketiga, dampak positif dan negatif tentang strategi yang kita buat ini berjalan dengan baik atau tidak. Tantangannya apa sih penerapan IDM 02 dalam kasus pemberantasan judi online? Yang pertama, keamanan data. Judi online ini melibatkan data sensitif ya, karena pasti ada masukin data tanggal lahir atau bahkan KTP untuk withdraw ya. Yang selanjutnya, teknis ini sulit diatasi karena judi online itu berjejaring, udah besar dan sulit untuk diberantas. Ini teknologinya pastinya sudah sulit ya, sudah kompleks. Yang selanjutnya, sumber daya ya, yang terbatas. Komdigi pasti sulit menemukan talenta-talenta terbaik untuk memberantasi judi online. Nah, ini kuesionernya yang dilempar untuk pemberantasan judi online. Apakah proses identifikasi dan penilaian manfaat dari program pemberantasan judi online ini telah dilakukan? Ini memastikan regulasi dijalankan dengan tepat di lapangan atau tidak. Yang kedua, apakah metode pengukuran manfaat telah diterapkan? Ini misalnya
regulasinya sudah dilempar, apakah benar mencapai target atau tidak. Yang selanjutnya, bagaimana program ini dikelola memastikan manfaat yang diharapkan tercapai. Ini bermaksud untuk mengevaluasi jalannya SOP atau program yang telah kita buat di lapangan. Ini rekomendasi perbaikan. Ya, ini rekomendasi perbaikan untuk penerapan IDM 02, yaitu peningkatan koordinasi. Ini penting banget antar lembaga atau bahkan internasional untuk menanggulangi judi online. Yang kedua, pengembangan kapasitas. Ini yang sudah dibuat itu kita harus latih SDM sumber daya manusia dalam menangani kejahatan cyber ya. Yang ketiga, peningkatan akses. Ini akses teknologi harus dibuka ya, harus belajar bagaimana caranya blokir situs atau yang lainnya. Ini penting sekali. Dan ini referensinya tentang COVID-19. Oke, terima kasih. Itu ada pembahasan rangkuman dari diskusi kita tentang pemberantasan judi online menggunakan IDM 02 COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.